Oke, alright. Kembali lagi bersama saya Fris Caribo Project. Senang sekali malam ini saya membaca komen dari teman-teman semua. Oh, begitu banyak antusias dari teman-teman dengan konten-konten saya, dan mereka berharap agar konten-konten saya bisa bermanfaat bagi semua orang. Itu sangat bangga sekali dalam diri saya, dan untuk memotivasi saya untuk selalu membuat konten-konten yang orang lain senang terhadap video saya begitu. Dan kali ini saya juga menghadirkan salah satu sosok seorang yang sangat terinspirasi sekali, dan dia adalah seorang pengusaha muda. Dan kebetulan saya mengambil tema pada kesempatan kali ini yaitu anak muda yang mandiri, dan ya dia sangat kena sekali pada malam hari ini, dan begitu banyak cerita yang ingin dia sampaikan kepada saya dan teman-teman saya di luar sana. Dan jangan menunggu lama lagi, kita lanjut video ini. Semoga teman-teman di luar sana bisa senang dan bisa memotivasi. Untuk melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya. Oke, check it out. Selamat malam, Hikmah. Malam. Saya senang sekali bertemu dengan kita pada malam hari ini. Ya, mungkin Tuhan sudah atur bahwa pada malam hari ini kita bisa membagi perspektif tentang sebuah apa yang menjadi masalah-masalah sosial di luar sana, terutama masalah anak muda yang notabene-nya selalu bergantung dengan orang tua begitu. Dan pada saat ini saya ambil tema yaitu anak muda yang mandiri. Asik. Anak muda yang mandiri. Hikmah, apa aktivitas setiap hari gitu? Tiap hari kerja. Nongkrong. Boleh. Iya, itu salah satu aktivitas. Tiap hari tuh kerja. Iya. Kalau nggak kerja paling main sama teman. Soalnya juga saya kan agak jauh dari keluarga. Saya tinggal sendiri soalnya. Saya tinggal sendiri. Hidup sendiri. Boleh. Tinggal sendiri. Hidup sendiri. Iya. Oh, hidup sendiri. Hidup sendiri. Kebetulan saya kan anak bungsu. Perempuan sendiri. Kebetulan saudara kedua kakak saya itu sudah berkeluarga. Oh. Jadi tinggalnya berbeda-beda, pisah-pisah. Mereka tinggal dengan keluarganya masing-masing dan saya hidup sendiri. Kenapa memilih hidup sendiri? Padahal sudah usia yang sangat ideal sekali. Belum datang sih jodohnya. Oh, iya, Kalau iya. saya pribadi karir dulu lah. Karir, utamakan karir. Karir. Angkatan tahun berapa sih? 2011. 2011. Ya. 2011 berarti sudah S3 sekarang. Harusnya. Tapi saya memilih berkarir dulu. Iya. Pendidikan itu kan tidak memandang umur. Di umur segini kita harus ini. Enggak. Nanti kalau sekolah kan bisa di umur berapa saja. Gitu. Tidak ada aturan orang sekolah harus di umur segini. Betul. Sangat sepakat sekali misalnya gitu. Karena ya jangan sampai kalau misalnya ditentukan oleh umur, jadi yang umur sudah di atas dari sebuah peraturan jadi tidak bisa masuk dalam sebuah akademik gitu. Terus kerjanya sekarang bagaimana? Kalau sekarang insya Allah bulan ini saya mau launching. Wow. Mau launching. Saya sekarang di properti. Jadi developer. Iya. Pengembang. Dia bergerak di bidang apa sih? Perumahan. Perumahan Komersial. Ini salah satu anak muda yang berkualitas, inovatif, mandiri. Anak muda harus seperti itu. Bisa ceritakan sedikit pengalaman dari kuliah hingga sampai saat ini karir? Kalau kuliah sih sebenarnya saya bukan termasuk anak yang rajin. Bukan juga, saya lebih banyak bergaul, lebih banyak main. Faedah kan? Berfaedah. Berfaedahnya mungkin banyak teman,
banyak relasi. Itu pentingnya bergaul, Ya, itu betul. banyak relasi, dan relasi itu yang membawa saya sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ya pergaulan harus yang positif. Yang saja. positif. Betul. Kalau di kuliah saya kan dari jurusan FKM, Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan. Cuman kuliah mungkin kemarin itu masih dipilihkan. Apa? Dipilihkan. Dipilihkan. Dipilihkan oleh saudara. Oh gitu. Jadi karena bukan, kemauan sendiri? tapi jadi mengambil jurusan FKM itu dipilihkan dari keluarga, terus sampai pada akhirnya selesai kuliah coba kayak kerja kantoran, tapi Oh sempat budak kantor. nonton beberapa Tidak bulan, apa-apa, ya, pengalaman lah. Hah? berapa bulan, cuman sudah dapat titik, bukan di sini fashionnya. Kalau saya itu cari di mana nyamannya, Iya betul. kerja di mana saya nyaman. Kalau kerja terus tidak nyaman itu jadinya tidak semangat, Iya, malas. mungkin ibarat hubungan kalau tidak nyaman. Mungkin seperti itu. Kalau tidak nyaman ya. Iya betul. Iya. Terus lumayan panjang sih ceritanya sampai jadi sempat kerja. Kemudian saya dipilih Tuhan sebagai anak yang kuat mungkin. Iya, iya. Jadi dipilih sebagai anak yang kuat, dikasih apa ya, kekuatan, makanya dikasih kekuatan karena orang tuanya keduanya diambil. Oh, Ya, saya yatim piatu. Makanya harus diberi kekuatan yang yang superhero. Ya. 2016 saya 2015 selesai kuliah. 2016 almarhum meninggal. Jadi sempat ini Sedih juga. ya. Tapi kesedihan itu memberikan kekuatan. Ya. 2016 selesai kuliah, 2015 selesai kuliah, 2016 almarhum bapak meninggal. Jadi sempat ini waktu almarhum meninggal itu saya masih kerja. Cuman waktu beliau masih sakit, saya resign untuk ngurus. Jadi setelah almarhum meninggal itu ada berapa lama ya, sekitar 4 bulanan. 4 bulanan itu saya hijrah ke kota lain, rencana mau kuliah tapi mungkin apa ya, banyak problem lah. Waktu mama atau bapak meninggal pada saat itu sempat nggak merasa putus asa, merasa mau putus kuliah? Bukan putus asa, pasti kayak tidak punya arah. Kalau orang kebanyakan kerja tujuannya untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya kemarin mikir, kerja sukses untuk siapa lagi? Kayak tidak punya arah. Terus sempat banyak problem karena saya anak bungsu yang kemarin itu saya tidak apa ya, bahasanya itu saya anak bungsu sendiri, perempuan. Semuanya itu apa yang saya minta dari mereka, yang mereka tidak kasih ke saya. Tidak terbiasa dengan apa ya, tidak, bahasanya tidak perlu susah-susah kalau mau ini mau itu, Ya. mereka kasih ke saya. Kakak pertama saya itu menikah juga 2016, 2 bulan sebelum almarhum meninggal. Jadi tapi semenjak almarhum meninggal tuh semua berubah, termasuk Atas dasar apa Bu? Mungkin ada banyak problem, mungkin apa ya, yang mungkin tidak bisa saya jelaskan. ya saya katakan bahwa kamu juga kuat sekali. Jadi sempat down, jadi tidak ngapa-ngapain, yang tiap hari cuma bergaul. Apa yang kamu harapkan pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada harapan sama sekali. Terus Sampai kenapa kamu pada bawa titik sampai pada di titik Ya. titik terendah. Di situ titik terendah dalam hidup yang
saat saya tidak bekerja, tidak punya apa-apa lagi, tidak punya orang tua, tidak punya uang, sedih. Ya. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Jadi saya dari pergaulan itu, dari bergaul ketemu sama 3 orang teman Ya. yang punya misi sama-sama. Kita bangun namanya itu PT Penisi Karta Mandiri. Kita bangun, itu sempat bekerja sama salah satu universitas di Makassar. Kita jadi vendor. Jadi di situ mulai hampir dari 2017, awal 2017 saya bangun perusahaan itu bertiga dengan teman. Terus sampai berakhir 2019. Di situ saya banyak belajar, mulai dari mengontrol, kalau kita sebagai vendor jasa, kita melayani orang, mengatur. Kebetulan saya kerjanya itu sebagai vendor untuk acara DPRD. Jadi kita betul-betul melayani semua kegiatannya. Jadi di situ saya pribadi dilatih untuk mengontrol emosi. Pada saat itu tidak ada yang betul-betul memberikan sebuah motivasi, Ya. hanya betul-betul kekuatan dari dalam Ya. diri sendiri dan pergaulan. Ada sakit di dalam situ. Ada sakit yang saya tanamkan di dalam diri saya pada saat itu. Saya harus membuktikan sama orang-orang yang berubah saat itu, berubah saat kepergian almarhum. Orang-orang yang kemarin yang mungkin baik, tiba-tiba berubah semenjak almarhum tidak ada, dan betul-betul di underestimate. Di situ saya tanamkan, tunggu nanti suatu saat nanti, kamu orang yang kau abaikan ini, orang yang kau buang ini. Ya, mulai dari situ hikmah kuat sampai sekarang. Jadi dari situ betul-betul saya tahu, oh di sini saya Menangis. tunggu dulu. Karena kamu kuat. Ya, tunggu dulu. Kuat. Jadi intinya dari sakit itu yang menunjukkan jalannya. Saya harus ke sini, saya harus bagaimana. Ya, semua pun punya jalan. Tuhan sudah memberikan arah dan tujuannya. Dari situ 2017 saya bikin buat perusahaan itu berjalan selama 2 tahun sampai ada banyak problem dalam situ. Semua orang itu bisa berubah. Berarti di situ kamu bisa mengajarkan kemandirian kamu, bisa kamu berubah. Saya kemarin di situ bertiga, saya masih berharap, masih kadang bergantung sama teman. Dalam satu tim itu masih kadang bergantung sama teman, tapi dari situ lagi saya belajar. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Jadi dari hampir 2 tahun jalan bareng bertiga, saya putuskan untuk bubar, berdiri sendiri. Sampai kemarin saya dengar informasi ada namanya 7 manajemen. Ya, saya memang suka di dunia, saya suka mengorganisir, suka mengatur. Saya buat berdiri sendiri, saya buat PT sendiri lagi, namanya PT Penisi 7 Mandiri. Tanpa kedua orang tua kamu bisa berdiri dengan tegak banget sampai sekarang, tidak pernah kamu merasakan bahwa tidak ada orang tua saya. Kamu terus berjalan. Ya, itu jadi motivasi sebenarnya. Kalau saya lebih ingin membuktikan bahwa tidak semua, ada banyak sakit di belakang situ. Saya mulai dari di underestimate bawahnya, kalau orang yang tidak punya orang tua,
Ya. Orang yang tinggal sendiri itu selalu dinilai Ya, nilai buruk pasti ke hal-hal yang ini. Ya, yang Itu saya lebih ingin membuktikan ke orang-orang yang mengatakan demikian gitu. seperti itu. Apapun itu Hikmah, kamu lakukan yang terbaik, buktikan sama mereka, sebab ketika kamu mencapai di titik apa yang kamu inginkan, nanti di situ mereka bawa, wow, dia memang luar biasa. Itu saja kalau saya hal yang paling bangga ketika orang-orang mengakui dengan pencapaian kita. Betul nggak? Amin. Ya. Jangan, maksudnya begini, saya yakin dan percaya Hikmah kuat. Kuatlah, kuat boleh. Dan harus kuat. Air mata itu enggak boleh. Harus kuat. Ya. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain diri sendiri. Ya. Sekalipun itu keluarga. Yes. Tidak ada, sebaik-baiknya penolongan adalah diri sendiri. Betul. Kita tidak bisa berharap, tidak bisa bergantung apalagi. Ya, betul. Orang lain itu hanya pelengkap sebenarnya. Ya. Diri kita sendiri yang bisa merubah dari semua bisa berubah. Betul. Yes. Oke, next. Tentang kemandirian. Menurut kamu mandiri itu seperti apa? Mandiri itu kalau saya pribadi saat bisa berdiri sendiri dengan kaki sendiri tanpa mengharapkan siapapun Apalagi kamu kan anak muda, bisa kamu ceritakan tentang kemandirian kamu dari saat merasa bahwa diri kamu tidak dihargai oleh keluarga gitu, atau tidak menganggap bahwa hikmah ada di dalam lingkungan kita begitu. Bisa kamu ceritakan dan bisa kamu membuktikan. Kalau saya mungkin lebih ke anak-anak muda sekarang. Kebanyakan anak-anak muda sekarang itu mungkin ya di luar sana masih ada yang berpikir itu kita mau mulai bisnis itu harus punya modal. Ya, betul. Kalau saya tidak, saya mau mulai bisnis itu tanpa modal apapun. Wah, bagaimana caranya bisa bocor sedikit? Bisa dong. Memulai bisnis itu yang pertama sebenarnya yang penting punya kemauan. Mau dan niat. Dan keberanian. Wih. Punya modal, Susah punya kemauan, punya modal tapi tidak berani untuk tidak bisa jalan. Betul, juga. Ya. Saya memulai jadi bisnisnya. Modal itu bukan fondasi dasar untuk kita bisa mengembangkan sebuah bisnis. Harus berani. Saya berani. Saya memulai bisnis itu memakai investor seperti itu. Maksudnya bagaimana? Saya bekerja sama dengan orang. Freelance? Tidak, menawarkan apa yang saya buat. Saya punya ini. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya keahlian. Saya tawarkan ke bapak yang punya modal. Kita sharing profit. Jadi... Banyak yang punya uang, banyak yang punya modal, tapi tidak punya keahlian. Ya, betul. Saya tidak punya modal, tapi saya punya keahlian. Makanya jalan. Terus dari 7 manajemen, saya mulai dari akhir 2019 sampai Mei 2020 ya. Itu sampai sekarang masih berjalan, cuman masih ada perusahaannya, cuman diistirahatkan karena COVID. Iya betul. COVID. Jadi saya memilih jalur lain lagi. Saya selalu melihat di mana ada peluang. Kalau ada di jalan lain tertutup, bukan tertutup sih, agak susah dibuka.
saya cari Ya, pintu bisa yang lain. dibilang, mungkin Saya seperti cari itu. pintu yang lo yang ada di Makassar yang akan katanya ya, Iya, yang saya tahu, yang saya dengar akan jadi pusat bisnis Indonesia. betul ya. Jadi saya beralih ke properti, Properti perumahan. dia perumahan. Ya, Maksudnya buka properti perumahan gitu. Kayak seperti apa modelnya? yang saya buat sekarang itu rumah hunian komersial. Komersial Ya, seperti residence gitu. ya, itu pasti seperti itu. Saya buat itu, kenapa saya beralih, bukan karena ada peluang juga, Tapi karena saya emang suka kerja lapangan. Saya selalu suka kerja lapangan. Terus dari dulu selalu mau jadi kontraktor. Mau jadi kontraktor, tapi saya mau lihat peluangnya lagi. Yang saya tahu, ini yang menurut saya ya. Yang saya tahu itu kontraktor itu menghitung selisih keuntungan. keuntungannya memang. Menghitung selisih keuntungan. Kalau 100 juta. Iya. Ini menurut saya ya. Iya. 100 juta tidak akan mungkin jadi 200 juta. Tapi kalau saya jadi pengembang, 100 juta bisa jadi 200 juta, bisa jadi 300 juta. Seperti itu. Jadi kenapa saya memilih rumah hunian? Karena saya punya impian, saya mau buat rumah seperti ini nantinya. Anak-anak sekarang kan banyak sekali mengimpikan rumah-rumah. Oh ya, ingat nih apa mau saya bilang? Ingat apa saya bilang? Iya. Mungkin Alfa adopsi atau terinspirasi dari mana sehingga kita berdiri sebuah perusahaan tersebut?